Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu sekalian, kita ketemu lagi dengan pembelajaran PPKN pada hari ini. Anak-anak ibu, mari kita sebelum melanjutkan pembelajaran ini, kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Silakan berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak ibu sekalian, bagaimana kabar kalian? Tentunya kalian baik-baik saja, sehat, dan bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan lebih semangat. Baiklah anak-anak ibu sekalian, kita akan mulai pembelajaran hari ini. Materinya masih mengenai peranan pers di Indonesia. Minggu yang kemarin, kita masih berbicara kaitan dengan kode etik jurnalistik. Ya, yang kode etik jurnalistik itu sebagai pedoman operasional bagi para jurnalis. Baiklah kita akan lanjutkan sekarang subpokok materinya kita akan masuk dengan yang disebut sebagai kebebasan pers. Di sini kebebasan pers, Ibu mengutip dari pendapatnya Retno Listiarti, ya, kebebasan pers berarti kekebalan komunikasi. Ya, kekebalan komunikasi. Komunikasinya bisa surat kabar, bisa buku, bisa majalah, radio dan televisi. Dan kontrol atau sensor pemerintah. Jadi ada unsur kekebalan komunikasi dan kontrol dari pemerintah. Nah, pemerintah yang demokratis itu mendorong perubahan politik dan sosial secara damai dan tertib melalui pengakuan atas hak untuk berbeda pendapat. Kalau kita artikan bahwa sebuah pemerintahan yang mengatakan demokrasi, maka sesungguhnya tidak harus untuk semua pendapatnya harus sama. Justru negara demokrasi itu kita harus menghargai dan mengakui bahwa ada hak untuk berbeda pendapat. Dan kita menghormati dan menghargai perbedaan tersebut. Oke, kita lanjutkan. Sedangkan kebebasan pers menurut Bagirmanan, kebebasan pers itu ada dua kategori. Yaitu kebebasan pers itu sendiri, artinya kebebasan bagi pers itu, ya. Dan ada kebebasan pers sebagai sarana atau forum kebebasan publik. Maksudnya di sini kebebasan untuk internal bagi pers itu sendiri dan kebebasan pers untuk keluar eksternal sebagai forum daripada kebebasan orang secara masyarakat secara umum. Kebebasan pers itu sendiri di sini kebebasan mencari, memperoleh, mengolah dan menyebarkan informasi. Jadi memang tugas persnya seperti itu, dia mencari, memperoleh, mengolah dan menyebarkan informasi. Kemudian kebebasan melakukan kontrol dan kritik dalam segala bidang. Pengertian di sini bukan bahwa mereka yang melakukan kritik atau melakukan kontrol terhadap sistem kebijakan pemerintahan bukan berarti dia dianggap sebagai musuh. Tetapi justru perbedaan itu atau kritik dan kontrol ini sebagai evaluasi di dalam pemerintahan. Kemudian kebebasan untuk membentuk dan mengarahkan pendapat umum demi kepentingan publik. Jadi biasanya pers ini bisa untuk mempengaruhi daripada pendapat umum. Ya, karena pers ini bisa menjadi pengetahuan baru bagi masyarakat. Kemudian kebebasan mengeluarkan pendapat dan pikiran pers. Jadi kebebasan pers ini dikatakan bahwa memiliki kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dan pikiran. Jadi apa yang di dalam pikirannya, apa pendapatnya, maka silahkan dikeluarkan. Nah, sekarang yang kedua, kebebasan pers yang kedua yaitu sebagai sarana atau forum kebebasan publik. Artinya ini kebebasan untuk yang eksternal, sebagai forum daripada pers. Di situ disebutkan adalah forum publik untuk memperoleh informasi, forum untuk menyampaikan atau pertukaran pendapat dan atau pikiran, forum untuk menyampaikan kritik, forum untuk menyampaikan kreativitas. Jadi pers itu sebagai kebebasan bagi masyarakat untuk mengeluarkan pendapat, untuk menyampaikan kritik, untuk menyampaikan kreativitas. Kita berikan kebebasan seperti itu. Sehingga anak-anak ibu sekalian, kalau kalian mengikuti seperti Twitter, seperti berita di televisi, atau apa saja yang menjadikan media sosial, kemudian kebetulan
bahwa pendapat atau pikiran yang memasukkan informasi di dalam media-media sosial tersebut berbeda dengan kita, sesungguhnya jangan dianggap bahwa itu sebagai musuh. Karena memang mereka juga punya hak untuk mengeluarkan pikiran dan juga menyampaikan pendapat. Jadi kita biarkan saja bahwa itu salah satu kebebasan pers. Nah, di sini kita masuk kepada dampak penyalahgunaan kebebasan pers. Kebebasan pers atau pers itu sendiri kemarin di minggu lalu kita sudah bahas ada kode etik jurnalistik. Artinya pers itu juga melakukan operasional pekerjaan pers itu harus ada aturan-aturan yang harus diikutin. Artinya kebebasannya juga tidak bebas sebebas-bebasnya, tetapi memiliki aturan-aturan, memiliki peraturan perundangan yang harus diikuti. Nah, akan tetapi dalam kenyataannya di lapangan bahwa kebebasan pers ini banyak penyalahgunaan. Jadi mereka merasa bahwa diberikan kebebasan, maka bebas sebebas-bebasnya tanpa melihat pelanggaran kode etik maupun pelanggaran secara hukum. Nah, kita akan lihat bagaimana dampak penyalahgunaan kebebasan pers. Jadi anak-anak ibu sekalian, kita kalau mendengar kebebasan pers jangan diartikan bahwa pers itu bebas sesuai sebebas-bebasnya sesuai dengan penulisnya, tetapi tetap harus mengikuti aturan. Kita lihat bentuk penyalahgunaan pers, penyajian informasi yang tidak akurat. Jadi kalau orang ngobrol, kalau orang berbicara itu katanya gitu loh. Tidak melihat informasi itu secara akurat yang benar. Tidak objektif. Jadi menuliskannya atau menyampaikannya tidak secara utuh objektif, tapi lebih kepada subjektivitas yang memberikan informasi. Kemudian bias, masih mengambang, nggak jelas. Sensasional, artinya hanya untuk sensasi saja, tapi materinya tidak mengandung kemanfaatan. Tendensius, di sini keberpihakan. Jadi biasanya ada memberikan informasi-informasi, tetapi dalam informasi tersebut keberpihakan, ya. Menyebarkan kebohongan, ya, kemudian menyebarkan permusuhan maupun mengeksploitasi kekerasan. Jadi ini bentuk-bentuk penyalahgunaan pers. Meskipun dikatakan pers itu bebas, tapi dalam hal-hal ini harusnya pers itu juga tetap memikirkan kepentingan berikutnya. Bagaimana dampaknya ketika pers itu menyalahgunakan kebebasannya? Di sini dampaknya terhadap masyarakat, terhadap pemerintah, dan terhadap pers itu sendiri. Kita lihat terhadap masyarakat. Jadi terhadap masyarakat itu tidak dapat memperoleh informasi yang tepat dan akurat. Sehingga muncul sikap curiga antar kelompok dan bisa jadi akan menjadi konflik antar kelompok. Karena informasi dari pers itu tidak jelas, ya, atau mungkin informasinya itu keberpihakan atau informasinya adalah subjektif sehingga masyarakat di sini sehingga tidak mendapatkan informasi yang akurat. Bahkan mungkin saling mencurigai antar kelompok, yang ini akan memunculkan menjadi konflik. Kemudian dampak bagi pemerintah. Bagi pemerintah, penyalahgunaan kebebasan pers itu justru kemudian tidak bisa memberikan informasi yang akurat berbagai kebijakan dan aktivitas pemerintah. Kan salah satu tugas daripada pers adalah menginformasikan apa kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Akan tetapi karena disalahgunakan sehingga justru tidak diberitakan secara akurat berbagai kebijakan atau aktivitas pemerintah. Hal ini kemudian nanti akan dampaknya kepada masyarakat. Ya. Nah, munculnya penolakan masyarakat karena tidak tahu bagaimana kebijakan pemerintah. Munculnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Jadi bisa jadi mungkin mungkin pemerintah sudah melakukannya, sudah melakukan aktivitasnya, tapi informasi yang diberikan pers kepada masyarakat tidak sampai, tidak akurat, sehingga akan muncul seperti ini. Ada muncul penolakan, ada muncul ketidakpercayaan masyarakat. Berikutnya dampak pers itu sendiri. Pers yang kemudian menyalahgunakan kewenangannya, menyalahkan kebebasannya, maka pers itu akan kehilangan kepercayaan. Masyarakat akan muncul pemikiran negatif terhadap pers, sehingga masyarakat tidak lagi mempercayai akan pers yang ada.
Ya, dianggapnya itu tidak penting karena banyak informasi yang tidak akurat. Kita lanjutkan. Pers harus menerapkan prinsip sensor diri. Artinya mempertimbangkan dengan cermat isi dan bentuk pemberitaan atau penyampaian informasi kepada publik. Di sini dilihat bahwa pers tidak berarti bebas sebebas-bebasnya sesuai dengan penulis atau yang memberikan informasi, tapi perlu untuk mempertimbangkan dengan cermat ya bentuk pemberitaannya itu kepada publik. Pertimbangan seperti kepentingan bangsa, keamanan negara, kepentingan penyelidikan dan uh, public safety yang sangat penting itu perlu pertimbangan ya. Jadi ini keamanan daripada masyarakat umum itu perlu pertimbangan sehingga informasi-informasi dari pers itu tidak menyesatkan, tidak menjadi kekhawatiran daripada masyarakat secara umum. Jangan membuat berita-berita yang kemudian masyarakat itu menjadi memiliki rasa ketakutan. Nah, itu makanya dikatakan bahwa pers harus mengikuti kode etik, ya. Meskipun dia memiliki kebebasan, tapi juga harus mengikuti, harus memikirkan bagaimana kepentingan umum. Anak-anak ibu sekalian, materinya singkat karena ini sudah sesi yang ketiga. Kita sudah selesai mengenai materi mengenai peran pers di Indonesia. Kita sudah 3 kali pertemuan, ya. Nanti akan ada tugas dan kemudian ada evaluasi. Baiklah anak-anak ibu sekalian, silahkan kalian mengulang kembali video pertama, kedua, dan ketiga ini. Ya. Ibu akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Dan terima kasih kalian semua sudah mengikuti pembelajaran dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.